saya Nadia Sakinah, NIM 72114181157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang diukur. Misalkan, dalam pengujian pengendalian, yang diukur adalah keefektifan operasi dalam pengendalian secara internal. Dalam pengujian substantif atas transaksi, yang diukur adalah keefektifan pengendalian dan kebenaran moneter transaksi dalam sistem akuntansi. Dalam pengujian atas rincian saldo, mengukur apakah jumlah saldo dolar mengandung salah saji yang material. Ada 3 metode sampling yang digunakan untuk menghitung salah saji saldo akun dalam dolar, yaitu yang pertama, metode sampling non-statistik, yang kedua, sampling unit moneter, yang ketiga, sampling variabel. Untuk penjelasan yang pertama, sampling non-statistik telah dimuat dalam SA 530. Sampling non-statistik adalah sampling yang tidak memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Ada 14 langkah yang diperlukan dalam sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Auditor akan mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar. Dalam SA 530, ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakter populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang diambil. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Dalam SA 530, sampling audit dirancang agar auditor mampu untuk menarik kesimpulan tentang suatu keseluruhan populasi berdasarkan atas pengujian suatu sampel. Yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Karena sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo mengukur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalah sajikan. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Dalam pengujian atas rincian saldo, populasi didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi dolar yang tercatat. Dalam SA 530 ada definisi populasi, yakni keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel yang dipilih, dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut. Sampling berstratifikasi. Stratifikasi memungkinkan auditor menekan item populasi tertentu dan mengabaikan yang lain. Dalam kebanyakan situasi sampling audit, termasuk konfirmasi perintah usaha, auditor ingin menekankan nilai dolar tercatat lebih besar, sehingga mereka dapat mendefinisikan setiap strata berdasarkan ukuran nilai dolar yang tercatat. 5. Mendefinisikan unit sampling. Unit sampling non-statistik dalam pengujian atas rincian saldo. Unit sampling hampir selalu merupakan item yang membentuk saldo akun. Auditor dapat menggunakan item membentuk populasi tercatat sebagai unit sampling untuk menguji semua tujuan audit kecuali kelengkapan. 6. Menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Yang ketujuh, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Resiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah atau disebut dengan acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA adalah resiko yang bersedia ditanggung oleh auditor karena menerima suatu saldo yang dianggap sebagai saldo yang benar, padahal salah saji yang sebenarnya dalam saldo tersebut melampaui salah saji yang dapat ditoleransi. ARIA mengukur keyakinan yang diinginkan auditor atas suatu saldo akun. Untuk memperoleh keyakinan yang lebih besar ketika mengaudit suatu saldo, auditor akan menetapkan ARIA yang lebih rendah. Di sini ada hubungan terbalik ya antara ARIA
dan ukuran sampel. SA 315 memuat mengenai pengklasifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. 8. Mengestimasi salah saji dalam populasi. Biasanya nih, auditor membuat estimasi ini berdasarkan pengalaman dan dengan menilai risiko inherent yang mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis yang telah dilaksanakan. Yang ke-9, menentukan ukuran sampel awal. Jika menggunakan sampling non-statistik, auditor menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah kita bahas tadi ya. Faktor yang pertama adalah keefektifan pengendalian internal. Pengaruhnya terhadap area meningkat, pengaruhnya terhadap ukuran sampel menurun atau rendah. Faktor pengujian substantif atas transaksi. Pengaruh terhadap area itu meningkat, pengaruhnya terhadap ukuran sampel itu menurun. Begitu juga pada faktor resiko audit yang dapat diterima. Pengaruh terhadap area itu meningkat, sedangkan pada ukuran sampel juga menurun. Dan faktor yang terakhir, prosedur analitis juga mempengaruhi peningkatan pada area dan menurunkan pada ukuran sampel. Poin ke-10, memilih sampel. Untuk sampling non-statistik, standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pemilihan manapun. Auditor baru akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan setiap metode, termasuk pertimbangan biayanya. 11. Melaksanakan prosedur audit. Auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam konfirmasi piutang usaha. Auditor harus mengirimkan sampel konfirmasi positif dan menentukan jumlah salah saji dalam setiap akun yang dikonfirmasi. Dalam SA 530 pelaksanaan prosedur audit, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang tepat untuk tujuan yang hendak dicapai atas setiap unsur yang dipilih. Dalam SA 500 juga membahas mengenai ini, auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Dalam SA 230 juga sedikit membahas tentang prosedur audit ini. Dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang dapat diperoleh, dan kesimpulan ditarik oleh auditor. Dalam poin ke-12, mengeneralisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus mengeneralisasikan dari sampel ke populasi dengan cara pertama, memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi. Yang kedua, mempertimbangkan kesalahan sampling serta risiko sampling atau yang sudah kita sebut dengan area. Poin ke-13, menganalisis salah saji. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Contohnya seperti apa? Misalkan nih, ketika auditor mengkonfirmasi berita usaha, semua salah saji berasal dari kelalaian klien untuk mencatat barang yang dikembalikan atau retur. Auditor akan menentukan mengapa jenis salah saji tersebut sangat sering terjadi. Implikasi salah saji itu terhadap pihak lainnya bagaimana? Apakah dampak potensinya terhadap laporan keuangan? Lalu apa pengaruhnya terhadap operasi perusahaan? Poin yang terakhir adalah tindakan yang diambil apabila populasi ditolak. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji dalam suatu populasi mungkin lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi, setelah mempertimbangkan kesalahan sampling, populasi tidak dianggap dapat diterima. Pada titik ini, auditor memiliki beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan hingga pengujian atas bidang audit lainnya telah selesai. Yang kedua, melaksanakan pengujian audit yang diperluas pada bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan ukuran sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Kelima, meminta klien untuk mengoreksi populasi. Lalu, menolak untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Oke, selanjutnya sampling unit moneter.
Nah, di dalam sampling unit moneter sendiri terkandung di dalam SA530 A8 lampiran 4. Di dalamnya, sampling unit moneter adalah suatu jenis pemilihan nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel pemilihan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Nah, pengertian sendiri dari sampling unit moneter yaitu inovasi dalam metodologi sampling statistik yang dikembangkan secara khusus untuk digunakan oleh auditor. Sampling unit moneter yaitu monetary unit sampling, biasa disebut MUS. Sekarang merupakan metode sampling statistik paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lain. Nah, selanjutnya mari kita lihat beberapa perbedaan tersebut secara terinci. Yang pertama, definisi unit sampling. Nah, definisi unit sampling adalah suatu dolar individual MUS memiliki fitur yang penting seperti definisi unit sampling sebagai suatu dolar individual dalam satu akun. Namun, metode statistiknya yaitu sampling unit moneter. Berarti dari fitur yang berbeda ini. Nah, selanjutnya ukuran populasi. Pengertian dari ukuran populasi adalah populasi dolar yang tercatat sebagai contoh populasi piutang usaha pada tabel 17-1 yang awal sudah dijelaskan oleh Mbak Nadia, terdiri dari 270.295 dolar yang merupakan ukuran populasi, bukan 40 saldo piutang usaha. Titik ini merupakan jumlah dolar piutang usaha yang tercatat. Selanjutnya, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus statistik. Proses ini akan dibahas secara terinci setelah kita membahas 14 langkah sampel untuk sampling unit moneter. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Nah, sampling unit moneter adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan probabilitas yang proporsional bagi pemilihan ukuran sampel. PPS sendiri yaitu berarti probabilitas proportional to sample selection. Sampel PPS dapat diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak seperti komputer atau teknik sampling sistematis. Oke, selanjutnya memutuskan akseptabilitas populasi dalam menggunakan MUS. Auditor membandingkan data salah saji yang telah dihitung itu dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Jika batas salah saji melebihi salah saji yang dapat ditoleransi, populasi itu dianggap tidak dapat diterima. Opsi yang tersedia bagi auditor apabila populasi ditolak adalah sama dengan yang telah dibahas untuk sampling non-statistik. Sekarang setelah kita membahas perbedaan antara MUS dan sampling non-statistik bagi pengujian rincian saldo, kita memeriksa penentuan ukuran sampling dan perhitungan batas salah saji secara lebih rinci. Ini selanjutnya faktor-faktor yang digunakan dalam perhitungan ukuran sampel. Yang pertama yaitu resiko yang dapat diterima dari penerimaan yang salah. Nah, ini merupakan penilaian auditor atau tingkat assurance yang dibutuhkan bagi aplikasi sampling. Selanjutnya, nilai populasi yang dicatat. Nah, di sini nilai dolar populasi diambil dari catatan klien. Selanjutnya, salah saji dapat ditoleransi. Umumnya sama dengan materialistis kinerja. Namun, auditor dapat mengurangi jumlah salah saji yang dapat ditoleransi jika populasi yang diuji kurang dari 100%. Selanjutnya, salah saji dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi. Nah, ini maksudnya auditor menghitung salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi yang tercatat.
Selanjutnya, estimasi salah saji populasi, yaitu estimasi salah saji populasi biasanya didasarkan pada hasil sampel tahun sebelumnya. Selanjutnya, rasio estimasi salah saji populasi terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menghitung rasio estimasi salah saji terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Selanjutnya, faktor keyakinan. Nah, faktor keyakinan ini dapat didasarkan pada pertimbangan auditor atas resiko salah saji yang diharapkan terhadap salah saji yang dapat ditoleransi. Selanjutnya, ukuran sampel. Ukuran sampel dapat dihitung dengan faktor keyakinan dibagi dengan salah saji yang dapat ditoleransi sebagai persentase nilai populasi. Yang terakhir, interval sampling. Interval sampling dapat dihitung sebagai jumlah populasi yang tercatat dibagi dengan ukuran sampel. Selanjutnya, menggeneralisasi dari sampel ke populasi apabila salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Nah, ini jika seluruh sampel diaudit dan tidak ada salah saji yang ditemukan di dalam sampel tersebut, auditor dapat membuat kesimpulan tanpa melakukan perhitungan tambahan bahwa jumlah populasi yang tercatat tidak mengandung lebih saji yang lebih besar dari salah saji yang dapat ditoleransi menurut spesifik penerimaan yang salah. Selanjutnya, menggeneralisasi dari sampel ke populasi apabila salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Perhitungan batas salah saji itu melibatkan 3 langkah. Yang pertama, menghitung salah saji persentase bagi setiap salah saji. Yang kedua, memproyeksi salah saji sampel dengan mengalihkan salah saji persentase dengan panjang interval sampling. Yang ketiga, menambahkan pengisian untuk risiko sampling berdasarkan faktor-faktor keyakinan. Bagaimana jumlah salah saji aktual dan risiko yang diterima atas penerimaan yang salah. Oke, selanjutnya menghitung asumsi salah saji persentase. Jika ditemukan salah saji, auditor akan menghitung salah saji yang diproyeksi dan pengisian untuk risiko sampling. Memproyeksi salah saji sampel. Di sini salah saji persentase dikali interval sampling karena persentase salah saji atau tenting adalah untuk keseluruhan interval sampling. Selanjutnya, menghitung pengisian untuk risiko sampling. Di sini dihitung sebagai presisi dasar ditambah pengisian instrumental untuk risiko sampling atas setiap salah saji yang ditemukan dalam unit sampling yang lebih kecil dan interval sampling. Yang terakhir, hubungan model resiko audit dengan ukuran sampling untuk MUS. Di sini auditor mengurangi resiko deteksi hingga ke tingkat yang direncanakan dengan melakukan pengujian substantif atas transaksi, produser analisis substantif, dan pengujian atas rencana saldo. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asia. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zia Siensis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pratama, di mana saya akan membahas tentang sampling variabel. Sampling variabel adalah suatu metode statistik yang digunakan oleh auditor untuk melakukan pengujian salah saji pada salah satu saldo akun. Ya, apa sih perbedaan antara sampling variabel dan sampling non-statistik? Tentu kalian sudah tahu ya, perbedaannya yaitu sebenarnya tahapan melakukan pencarian sampling dari awal hingga akhir itu sama, cuman letak perbedaannya terdapat pada distribusi sampling di mana nanti hasilnya akan mempengaruhi kesimpulan auditor statistik. Selanjutnya yaitu distribusi sampling.
di mana auditor tidak mengetahui nilai rata-rata dalam salah saji populasi, distribusi jumlah salah saji, atau nilai yang akan diaudit. Karakteristik populasi tersebut harus diestimasi dari sampel yang tentu saja merupakan tujuan pengujian audit. Untuk menentukan nilai rata-rata dalam sampel tersebut menggunakan rumus yang tertera pada layar. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari atau menemukan distribusi sampling, tentu saja pengetahuan ini akan digunakan auditor untuk menarik kesimpulan inferensi statistik mengenai populasi. Dalam menyatakan kesimpulan ini, auditor menggunakan interval keyakinan rata-rata populasi. Namun di sini auditor harus berhati-hati karena sebelumnya auditor tidak mengetahui nilai populasi yang sedang diuji. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode variabel, di mana ada 3 metode, yaitu estimasi perbedaan, estimasi rata-rata per unit, dan estimasi rasio. Oke, yang pertama yaitu estimasi perbedaan. Digunakan untuk mengukur estimasi jumlah salah saji total dalam populasi apabila ada nilai tercatat maupun nilai yang diaudit bagi setiap item sampel. Estimasi perbedaan ini seringkali menghasilkan ukuran sampel yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sehingga estimasi perbedaan ini merupakan salah satu metode yang banyak disukai dan sering digunakan oleh auditor. Selanjutnya yaitu estimasi rasio. Auditor menghitung estimasi rasio antara salah saji dan nilai tercatatnya, serta memproyeksikan hal ini dengan populasi untuk mengestimasi total salah saji dalam populasi. Akhir yaitu estimasi rata-rata per unit. Auditor berfokus pada nilai yang diaudit dan bukan pada jumlah salah saji setiap item dalam sampel. Titik estimasi nilai yang diaudit sama dengan rata-rata nilai item yang diaudit dalam sampel dikalikan dengan ukuran populasi. Yang selanjutnya yaitu metode statistik berstratifikasi. Nah, sampling berstratifikasi adalah metode sampling di mana semua unsur dalam total populasi dibagi menjadi 2 atau lebih subbab populasi. Nah, setiap populasi diuji secara independen. Perhitungannya dilakukan bagi setiap strata dan kemudian digabung menjadi satu estimasi populasi secara keseluruhan untuk interval keyakinan populasi secara menyeluruh. Hasilnya akan diukur secara statistik. Oke, yang selanjutnya yaitu risiko sampling, di mana dibedakan menjadi 2, yaitu area dan arir. Kita akan membahas dulu tentang area. Area adalah risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Resiko statistik bahwa auditor telah menerima populasi dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material. Area mendapat perhatian yang besar dari auditor karena memiliki implikasi hukum yang serius dalam menyimpulkan bahwa saldo akun telah dinyatakan secara wajar, padahal sebenarnya mengandung salah saji dalam jumlah yang material. Yang kedua yaitu arir, atau resiko yang dapat diterima atas penolakan yang salah. Artinya, resiko statistik bahwa auditor telah menyimpulkan suatu populasi mengandung salah saji yang material, padahal sebenarnya tidak. Arir hanya akan dipengaruhi tindakan auditor jika mereka menyimpulkan bahwa populasi yang tidak dinyatakan secara wajar. Selanjutnya yaitu penggunaan estimasi perbedaan. Nah, di sini kita akan mencoba melihat tahapan dalam merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi perbedaan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menetapkan risiko yang dapat diterima. Yang kedua, mengestimasi salah saji dalam populasi. Yang ketiga, yaitu menghitung ukuran sampel awal. Menetapkan risiko yang dapat diterima ini dibedakan jadi 2, yaitu area dan arir. Nah, area dipengaruhi oleh risiko audit yang dapat diterima, hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis, serta signifikansi relatif piutang dalam laporan keuangan. Sedangkan arir
dipengaruhi oleh biaya tambahan resampling karena cukup mahal mengonfirmasi piutang usaha untuk kedua kalinya. Mengestimasi salah saji dalam populasi ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu estimasi titik estimasi yang diharapkan dan melakukan estimasi deviasi standar populasi di muka variabilitas populasi. Nah, kalau estimasi titik estimasi yang diharapkan, auditor memerlukan estimasi di muka atas titik estimasi populasi bagi estimasi perbedaan, seperti ketika mereka memerlukan estimasi tingkat pengecualian populasi untuk sampling atribut, sedangkan melakukan estimasi deviasi standar populasi di muka variabilitas populasi ini untuk menentukan ukuran sampel awal. Auditor memerlukan estimasi di muka atas variabel salah saji dalam populasi seperti yang diukur oleh deviasi standar populasi. Selanjutnya yaitu menghitung ukuran sampel, di mana auditor dalam melakukan perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di layar. Selanjutnya yaitu mengevaluasi hasil. Jadi, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil, seperti menghitung titik estimasi total salah saji, menghitung estimasi deviasi standar populasi, menghitung interval presisi, dan menghitung total batas keyakinan. Nah, kita akan bahas langkahnya satu persatu. Nah, di sini terdapat tabel langkah perhitungan batas keyakinan. Langkah pertama yaitu mengambil sampel acak berukuran N. Yang kedua yaitu menentukan nilai setiap salah saji dalam sampel. Yang ketiga yaitu menghitung titik estimasi dari total salah saji. Nah, titik estimasi adalah ekstrapolasi langsung dari salah saji dalam sampel ke salah saji dalam populasi. Untuk perhitungannya, kalian bisa langsung lihat di rumus pada layar. Next, ke langkah yang keempat yaitu menghitung deviasi standar populasi atas salah saji dari sampel. Nah, di sini deviasi standar adalah ukuran statistik dari variabilitas nilai setiap item dalam populasi. Jika sejumlah besar variasi dalam nilai item populasi, deviasi standar akan lebih besar dibandingkan jika variabel kecil. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat rumus pada layar. Selanjutnya yang kelima yaitu menghitung interval presisi untuk mengestimasi total salah saji populasi pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Nah, di sini interval presisi dihitung dengan menggunakan rumus statistik. Agar interval presisi yang dihitung memiliki arti penting, interval tersebut harus dihubungkan dengan area. Sama, ada rumusnya juga bisa dilihat pada layar. Lanjut langkah yang keenam yaitu menghitung batas keyakinan pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Nah, di sini auditor menghitung batas keyakinan yang mendefinisikan interval keyakinan dengan mengkombinasikan titik estimasi dari total salah saji dan interval presisi yang dihitung pada tingkat keyakinan yang diinginkan. Untuk cara perhitungannya ada dua rumus bisa dilihat pada layar. Dari semua materi pada bab ini ada keterkaitannya dengan SA. Yang pertama, keterkaitan dengan SA 530 tentang sampling audit. Yang kedua yaitu SA 500 tentang bukti audit. Yang ketiga yaitu SA 520 tentang prosedur analitis. Yang keempat yaitu SA 230 tentang dokumentasi audit. Yang kelima yaitu SA 320 materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, cukup segitu dulu pembahasan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung tanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.